Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bapak akan menjelaskan mengenai ini adalah hereditas. Apa itu hereditas? Hereditas itu merupakan pewarisan sifat dan ini hubungannya erat dengan genetik atau genetika. Kalau ada kata genetik berarti ada gen. Nah, ada gen juga ada namanya kromosom. Ini hubungannya dengan ini semua. Ada di gen, yang terutama adalah gen dan kromosom. Nah, maksudnya apa Pak pewarisan sifat? Mudah sekali. Misalnya ketika menemukan mawar merah disilangkan dengan mawar putih, nah itu hasilnya apa? Kadang merah, kadang putih, kadang gabungan daripada keduanya. Itu adalah pewarisan sifat. Sebelum masuk ke materi yang lebih dalam, ada hal-hal di mana kalian perlu pahami, yaitu sifat yang pertama adalah homozigot. Nah, kemudian ada sifat yang namanya heterozigot. Dari kata homo itu berarti sama, kalau hetero itu berarti beda. Maksudnya di mana? Gen dan kromosom yang kita akan uraikan dilambangkan dengan sebuah bukan angka-angka, tapi hurufnya huruf besar atau huruf kecil. Misalnya seperti ini. Merah di sini dilambangkan dengan M besar. Putih dilambangkan dengan M kecil. Nah, gitu. Maksudnya homozigot berarti keduanya sama. Nah, itu adalah homozigot. Ini gennya. Heterozigot itu ini M kecil dan kemudian M kecil. Nah, tapi ini salah. Ini adalah tetap homozigot karena sama. Kalau heterozigot itu seperti ini. M besar dengan M kecil. Itu namanya heterozigot. Ini homozigot dan ini heterozigot. Istilah selanjutnya itu ada yang sifatnya resesif, kemudian ada yang sifatnya dominan. Nah, dominan udah tahu artinya, dominan ya, mempengaruhi banyak sekali. Kalau resesif ini tertutupi oleh si dominan. Misal untuk merah itu dilambangkan dengan yang M besar. Untuk yang putih dilambangkan dengan M kecil. Nah, di sini ada M besar dan M kecil. Sifatnya itu adalah heterozigot. Tapi ini kalian perlu tentukan apakah warnanya merah atau warnanya putih. Yang M besar itu adalah merah, yang M kecil itu adalah putih. Tetapi di sini seperti ini posisinya. Jika dilambangkan dengan huruf M besar atau apapun yang hurufnya M besar, itu disebutnya adalah dominan. Sedangkan yang M kecil ini disebutnya resesif. Nah, ketika misalnya digabungkan jadi satu, ini sifat yang M kecil itu akan tertutupi oleh M besar, atau M besar ini akan menutupi M kecil. Ini gen yang warna merah, ini gen yang warna putih. Tetapi jika digabungkan, yang putihnya akan tertutupi oleh yang berwarna merah. Jadi di sini ada hasilnya itu akan berwarna merah karena yang putihnya akan tertutupi. Oke.
Yang kelima istilahnya yaitu adalah fenotif. Dan yang keenam ada istilahnya genotif. Nah, ini gen berarti sifat yang tidak muncul atau maksudnya tidak dapat terlihat oleh kasat mata biasa. Kalau yang fenotip itu bisa terlihat oleh kasat mata biasa. Misal di sini fenotip itu merah, terus kemudian ada putih. Nah, gennya dilambangkan merah itu dengan M, putih itu dengan M kecil. Atau juga ada misalnya keriting, terus ini ada lurus. Nah, itu adalah fenotip, sifat yang nampak. Kemudian genotipnya bisa huruf K, dan lurus ini genotipnya bisa huruf L. Nah, ini adalah istilah-istilah yang harus dipahami terlebih dahulu sebelum kita masuk ke pembelajaran materi yang selanjutnya. Persilangan dan perkawinan yang kita akan pelajari terbagi atas dua macam. Yang pertama, mono hibrid, dan yang kedua itu adalah dihibrid. Bagaimana cara membedakannya, Pak? Yang pertama mono itu adalah satu, di itu adalah dua. Satu apanya, dua apanya? Satu sifat, yang kedua dua, berarti dua sifatnya. Masih belum paham? Langsung kepada contohnya. Persilangan atau perkawinan dua jenis mawar. Yang pertama, mawar merah disilangkan atau dikawinkan dengan mawar putih. Yang mawar merah dan mawar putih itu namanya fenotip karena sifat yang nampak. Genotipnya dilambangkan dengan M besar dan M besar. Mawar yang putih dilambangkan dengan M kecil dan M kecil. Disilangkan langsung. Ini karena sama cukup diwakili oleh satu saja, M. Ini jadi M kecil, M besar dengan M kecil. Anakannya nanti akan seperti apa? M besar dengan M kecil. Ini mawar merah atau mawar putih, Pak? Ini warnanya merah. Karena warna putih ini akan tertutupi oleh yang warna merah. M kecil ini resesif sifatnya. Yang M besar ini sifatnya adalah dominan. Jadi yang dominan akan menutupi yang resesif atau yang tidak dominan. Jadi ini turunannya berwarna merah. Pada kasus tertentu, warna merah ini akan dirubah menjadi warna bukan keduanya, bukan merah dan bukan juga putih, yaitu gabungan antara dua induk ini. Berarti apa? Merah muda atau pink. Namanya adalah monohibrid intermediate. Monohibrid intermediate menghasilkan keturunan yang berbeda dengan induknya. Induknya merah dan putih, hasilnya merah muda, tapi tetap ininya sama, M besar, M kecil. Lanjut kita ke contoh soalnya. Ada mangga manis disilangkan dengan mangga asam. Jika sifatnya ini intermediate, berapakah perbandingan F2-nya? F2 itu keturunan kedua. Jika keturunan pertama dikawinkan dengan sesamanya. Mangga manis
Ini adalah fenotipnya. Genotipnya kita lambangkan dengan M besar disilangkan dengan mangga asam, M kecil dengan M kecil. Ini adalah genotip 1. Langsung turun M besar, ini M kecil. Sifatnya atau nanti hasilnya adalah M besar dan M kecil. Apa ini? Yang ini tadi manis, yang ini tadi asam. Ini sifatnya apa? Berarti sedang. Tidak terlalu manis, tidak terlalu asam. Kenapa sedang, Pak? Karena di sini ada intermediate. Keturunannya akan berbeda dengan indukannya atau gabungan dari kedua indukannya. Di sini ada kata jika keturunan pertama, ini keturunan pertama F1 dikawinkan dengan sesamanya. Jadi M besar M kecil disilangkan dengan M besar dengan M kecil. Ini akan mengetahui F2-nya atau keturunan keduanya. Bukan keduanya tapi kedua. Next, 2. Setelah langkah ini selesai, kalian tidak bisa menentukan selanjutnya seperti yang di atas, tapi harus dengan papan catur seperti ini. Ini taruh di sini M besar, M kecil. Yang ini taruh di sini M besar dan M kecil. Kita silangkan di sini gabungan daripada M besar, kemudian ini gabungan daripada M besar, M kecil, ini dengan ini M besar, M kecil, lalu terakhir M kecil dengan M kecil. Kita jumlahkan. Yang pertama M besar dengan M besar. Ada berapa? 1. Kemudian selanjutnya ada M besar dengan M kecil. Ada berapa? 2. Ini dengan ini. Itu 2. M kecil dengan M kecil, M kecil dengan M kecil itu ada 1. Jadi perbandingannya adalah 1, 2, 1. Jika dipersentasikan 100, berarti ini adalah 25%, 50%, dan 25%. Yang ini yang mana? Yang ini. Yang fenotipnya apa? Manis. Yang ini yang mana? Sedang. Dan terakhir itu adalah yang asam. Jadi jika mangga manis dengan mangga asam yang intermediate, jika kita silangkan, itu akan memunculkan peranakan. Kemungkinannya seperti ini, 50% sedang, 25% manis, 25% lagi asam. Jadi hitungannya akan lebih besar memunculkan sifat yang baru, yang sedang. Itu yang monohibrid. Contoh yang kedua yang dihibrid itu yang tadi sudah dikatakan dihibrid itu 2 sifat. Contohnya semangka yang manis bulat disilangkan dengan yang semangka asam lonjong. Pertanyaannya berapa F2-nya atau bagaimana keturunan F2-nya? Dengan catatan manis dominan terhadap asam, bulat dominan terhadap lonjong. Nah, yang dihibrid ini ada manis, ada bulat, ada asam dengan ada lonjong. Kalau tadi yang satu mawar cuman satu warna, mawar merah dengan mawar putih. Penyelesaiannya seperti ini. Tadi ada semangka bulat manis disilangkan dengan yang lonjong asam. Ini fenotipnya. Jika genotipnya seperti apa? Ini huruf B besar
yang manis ini B, M besar. Nah ini lonjong bukan L, tapi harus sesuai dengan yang pertama. Berarti B kecil asam juga jangan A, tapi sesuaikan dengan rumus awalnya. Berarti M kecil dan M kecil. Silakan saja seperti biasa B dan M. Cukup ini B dan M. Lalu kita silakan tambahkan, jadilah seperti ini, B besar dan B kecil sini ya. Nah, kemudian M besar dan M kecil. Nah, lalu ini sifatnya seperti apa, fenotipnya seperti apa? Ini B itu menandakan bahwa semangkanya lonjong, yang B besar itu bulat. Akan tetapi tadi bahwa bulat itu menutupi yang lonjong, atau bulat itu dominan terhadap yang lonjong. Jadi untuk yang ini itu namanya bulat. Begitupun dengan yang M besar, M kecil. M kecil untuk asam, M besar untuk manis. Manis dominan terhadap asam. Jadi yang M besar dan M kecilnya tertutupi oleh M besar. Jadi ini adalah bulat manis. Kemudian pertanyaannya, bagaimana F2-nya, keturunan keduanya? Caranya yang ini disilangkan sesamanya. Nah, seperti ini. Caranya yang lebih simpel seperti ini. Kita pisahkan antara B dengan B. B besar ini dikalikan dengan ini. B besar dengan B besar. Setelah ini dikalikan dengan yang ini, kemudian dikalikan juga dengan yang ini. Jadi ini adalah B besar dan B kecil. Ini sudah, tinggal yang B kecil. B kecil disilangkan dengan B besar. B kecil disilangkan dengan B besar. Ditulisnya tidak boleh yang B kecil dulu, tapi yang B besar dulu. Ini kan sama, berarti tinggal angka 2 saja karena sama yang ini. Nah, terakhir yang B kecil dengan B kecil. B kecil dengan B kecil. Nah, ini tinggal satu. Baik. Selanjutnya yang M. Sama, perkalian matematika sangat sederhana. M besar ini disilangkan dengan M besar ini. M besar. Kemudian ini ke sini M besar dan M kecil. Ini sudah, tinggal M kecil ke sini sama 2. M kecil dan M kecil. M kecil dan M kecil. Ini 1, ini 1. Nah, kita tandai yang ini. Dari ketiga ini, yang B akan semuanya disilangkan terhadap yang kotak ini. Mudah sekali caranya, tinggal ditambahkan saja ya. Ini ke sini B besar, dan ke sini M besar. Ini 1 dikali 1 hasilnya 1. Yang kedua, ini tadi sudah ke sini. Ini tinggal yang ke bawah. Tulis juga B besar, kemudian yang ini bawah M besar, M kecil. 1 dikali 2 hasilnya 2. Yang ini ke sini. B besar, M kecil dan M kecil. 1 dikali 1, 1. Ini sudah, tinggal yang kedua. B besar, B kecil, M besar, kemudian B besar, B kecil, sini M besar, M kecil. Ini tadi belum dijumlahkan, 2 dikali 1 2, 2 dikali 2 4. Terakhir yang ini ke bawah. B besar, B kecil, ini M kecil dan M
kecil. 2 dikali 1 2. Ini sudah, tinggal yang B kecil. B kecil dikalikan dengan ini, M besar. 1 kali 1 1. Kemudian mana tadi, B kecil. Kemudian ini M besar, M kecil. 1 dikali 2 2. Terakhir B kecil, M kecil dengan M kecil. 1 dikali 1 hasilnya 1. Tinggal kita jumlahkan seperti ini ya. B besar, M besar. Ini adalah bulat manis. Oke, ini bulat manis. Ada satu kita coret yang ini. Kemudian ini bulat manis tetap ya, bulat dan manis tetap. 2. Oke, ini bulat, ini asam. Bulat asam 1. Tulis dulu 1, ini coret. Ini bulat dan manis, karena ini dominan, ini juga dominan. 2, jadi 2. Nah, ini bulat manis, ini dominan, ini dominan. 4, 1 2 3 4. Kemudian ini bulat asam 2 1 2. Nah, kemudian ini ada lonjong manis. Nah, lonjong manis berapa? 1. Ini juga lonjong manis. Lonjong manis 2. Nah, sudah semua, tinggal terakhir yang B kecil, M kecil. Lonjong asam berapa? 1. Nah, kita hitung, berarti ini perbandingannya 9 3 banding 3 ini 1. 9 bulat manis, 3 bulat asam, 3 lonjong manis, dan 1 lonjong asam. Ini adalah perbandingan dari persilangan antara semangka yang bulat manis dan lonjong asam. Hasilnya seperti